Halo, saya Dimas Hadi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Bahasa Indonesia mulai ada sejak Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, dan menjadi salah satu di isi Ikrar Sumpah Pemuda. Saat itu bahasa Indonesia merupakan varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya atau bagian Sumatera. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama turun-menurun. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Perkembangan zaman, khususnya di Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dalam penggunaan tata bahasanya, penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Ciri-ciri penggunaan bahasa. Kosakata khas: aku, gua, gue, gewe, ayah atau ibu, bokap atau nyokap, kamu, lo, lu, elo. Penghilangan huruf fonem: memang atau emang, saja atau aja, sudah atau udah. Pergantian diftong au, ai dengan o dan e. Capai atau capek, sampai, sampai. Kalau atau kalau, pakai atau pakai. Faktor pendukung maraknya bahasa pergaul. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial. Pengaruh lingkungan, umumnya pada remaja akan menyerap bahasa dari orang-orang dewasa dari sekitarnya, baik teman, sebaya, ataupun keluarga itu sendiri. Peran media. Media elektronik. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film atau penayangan program televisi menandakan kalau bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung oleh masyarakat, melainkan karena disuapin oleh media cetak, misalnya penggunaan bahasa gaul dan majalah, surat kabar atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra yang umum menggunakan bahasa gaul. Dampak penggunaan bahasa. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. 3. Menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. 4. Menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Cara menyikapi bahasa gaul. 1. Pandailah berbahasa. 2. Selalu biasakan berbahasa yang baku. 3. Ajak rekan satu kelompok untuk berbahasa baku. Kesimpulan, pudarnya penggunaan bahasa Indonesia oleh bahasa gaul di kalangan remaja dapat diambil kesimpulannya bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul. Singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri itu sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaian dan dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Ini sudah wajarnya karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Terima kasih.